Ya kalau kita sudah akrab biasa saja. Biasa Kalau aja kita ya. belum akrab, belum terlalu intimate ya, mengatakan tiba-tiba anjay ya, mungkin orang bisa tersinggung kan begitu. Ya, saya harus mengatakan beberapa kali ya di kesempatan yang lain juga saya katakan, urusan bahasa ini mesti melihat dua hal. Satu, tentang bahasa atau kata itu sendiri, kata anjay itu. Yang kedua, tentang pengguna dan penggunaannya. Kalau bicara tentang anjay, yang orang menganggap itu dari kata anjing, kalau kita lihat kamus besar bahasa Indonesia, di sana dijelaskan, anjing adalah salah satu hewan yang dipelihara manusia untuk menjaga rumah, untuk berburu, dan sebagainya. Pada titik itu, kata anjing ya netral-netral saja, tidak ada salahnya sebagai ciptaan Tuhan. Nah, lalu ketika sebuah kata itu seperti anjing menjadi anjay itu dipakai, digunakan untuk menyerang, maka pertanyaannya adalah siapa yang diserang atau ya siapa lawan bicaranya. Jika lawan bicaranya itu adalah teman akrab, sebenarnya itu biasa-biasa saja, karena itu menggambarkan relasi yang intimate, relasi yang akrab di antara kedua belah pihak. Nah, persoalannya adalah ketika lawan bicaranya tersinggung dengan ucapan itu karena katakanlah tujuannya adalah untuk memaki. Nah, tentu ini persoalannya menjadi berbeda gitu ya. Jadi saya pikir tidak bisa disamaratakan kalau bahasa Jawa diuya-uya bahwa setiap anjay itu pasti jelek, ya tidak juga, bergantung siapa lawan bicaranya, siapa peserta tutur di situ kedua belah pihak itu. Indonesia kan. Oke. Pak Abdul, kita lihat bagaimana bahasa gaul itu tidak hanya terjadi pada saat ini dari mungkin zamannya Pak Abdul, ibu bapak saya di tahun 1970-an gitu ya. Sebenarnya bahasa gaul ini kan udah ada. Kalau dulu mungkin namanya kalau saya nggak salah apa prokam ya, kalau nggak salah bahasa preman apa bilangnya, ya kan? Nah, apakah dengan prokem? Oke, Mbak Desi lebih paham. Apakah dengan kemunculan bahasa-bahasa gaul di setiap masa, di setiap zaman ini, kemudian ini bisa dibilang mencederai bahasa Indonesia sebagai identitas nasional? Anda melihat ada pelanggaran di sana? Tidak. Jadi sikap badan bahasa terhadap bahasa slang itu biasa-biasa saja. Karena tadi seperti Bu Desi juga mengatakan, ciri bahasa slang itu satu, sifatnya temporer. Generasi ke generasi bahasa slangnya berbeda, walaupun ada beberapa yang bisa bertahan. Yang kedua, ciri bahasa slang itu digunakan oleh kelompok tertentu. Bahkan bahasa slang itu bisa masuk ke ranah resmi ya. Misalnya ya, kalau kita mengenal tentara atau polisi menggunakan bahasa sandi, nah sandi itu sebetulnya slang juga. Oh, itu Kan di masuk kelompok slang mereka, juga? gitu ya. Jadi kalau mau menyebut presiden itu Kresna, menyebut Kapolri itu Bandung satu, misalnya begitu, atau menyebut demonstran itu rakyat, itu bahasa slang kan untuk konsumsi dinas gitu ya. Nah, di kelompok-kelompok kecil masyarakat yang lain, misalnya di Jawa Timur, di Malang itu ada bahasa walian gitu ya. Jadi hurufnya dibaca dari belakang ke depan, misalnya seperti itu. Atau tadi menyebut prokem itu artinya kan preman. Caranya bagaimana? Preman, prem dipotong gitu ya, dikasih oke di tengah, jadi prokem. Bapak dipotong jadi bab, dikasih oke jadi bokap. Ini salah satu cara saja untuk mereka menyembunyikan informasi, atau bahkan pada tujuan tertentu, bahasa slang ini menghaluskan yang sesuatu yang dianggap vulgar. Mohon maaf, misalnya kalau di dunia kesehatan kita konsultasi tentang seks, kita akan menyebut Mr. P, Mrs. P, itu bagian dari bahasa slang juga untuk menghaluskan sesuatu begitu. Jadi tujuannya bisa bermacam-macam, tapi ciri yang paling umum adalah itu bahasa kelompok tertentu dan itu sifatnya temporer. Satu lagi catatannya adalah tidak mungkin bahasa slang ini akan menyerang bahasa Indonesia. Karena apa? Justru pada kasus-kasus kata tertentu bahasa slang ini menyumbang kekayaan bahasa Indonesia. Oh, justru menyumbang? Misalnya kata nongkrong. Kata nongkrong itu dalam konsep budaya Indonesia lama tidak ada itu. Orang rame-rame berkumpul, menghabiskan waktu, ngomong ngalor ngidul nggak jelas. Lalu misalnya topiknya apa yang diomongkan juga ngalor ngidul nggak jelas. Nah, apa namanya? Nah, kebetulan di kalangan anak-anak gaul disebutlah nongkrong. Nah, sekarang nongkrong itu lalu menjadi bagian dari kekayaan bahasa Indonesia juga. Dan lihat sekarang sudah dimasukkan dalam KBBI. Karena apa? Ya karena di dalam budaya aslinya dulu konsep nongkrong itu belum ada. Nah, kira-kira seperti itu gambaran tentang hubungan antara bahasa slang dengan bahasa Indonesia standar atau baku. Jadi ada keuntungannya ya Pak Abdul ya. Jadi pergaulan yang semakin luas, kemudian mungkin era teknologi, era digital informasi sekarang yang juga semakin tumbuh besar gitu, menjadi kontribusi dengan hadirnya bahasa-bahasa gaul ini. Bahkan masuk tadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi Pak Abdul bilang, salah satunya nongkrong tadi ya. Oke.
Ya kalau kita sudah akrab biasa saja. Biasa Kalau aja kita ya. belum akrab, belum terlalu intimate ya, mengatakan tiba-tiba anjay ya, mungkin orang bisa tersinggung kan begitu. Atau mungkin Atasnya bisa tentang menjadi relasi akrab keduanya. gara-gara ngomongin bahasa gaul atau mungkin pakai bahasa Bisa. anjay itu ya. Bisa Oke. saja. Terima kasih Mbak.